managing, evaluating, dan controlling. Kemarin saya jelaskan seberapa pentingnya sih planning, organizing, evaluating, controlling gitu ya. Nah, sekarang dalam hal ini kita ke manajemen medianya ya. Nah, intinya tadi manajemen itu terutama fungsi manajemen bisa diterapkan di semua perusahaan ya, termasuk perusahaan media ya. Nah, dalam hal ini, dalam hal manajemen media kita bicara tentang prinsipnya ya. Baik, prinsip manajemen media massa pada dasarnya tidak berbeda dengan prinsip manajemen untuk bidang usaha pada umumnya ya. Jadi tadi saya katakan sama. Penerapannya juga sama, hanya bidang ilmunya berbeda atau bidang pekerjaannya berbeda ya. Seperti struktur organisasi ya, setiap perusahaan punya, setiap organisasi atau setiap itu ada, itu menjelaskan tugas siapa, tanggung jawab apa, peran apa, jabatan apa gitu ya. Nah, di sini dalam hal manajemen media massa juga ada. Nah, untuk struktur organisasi ada dasarnya. Yang penting ada direktur atau CEO atau manajer utama gitu ya. Terus ada bagian-bagiannya atau divisi-divisinya ya. Nah, terus ada di bawahnya lagi staf dan sebagainya. Nah, itu tidak kaku. Artinya setiap perusahaan bisa berbeda. Bisa pengembangannya ke arah apa gitu ya, atau ada staf-staf yang lain. Nah, makanya struktur itu kan seperti akar ya, akar yang kalau gambarnya gitu ya, melebar ke bawah gitu ya. Nah, itu setiap perusahaan bisa berbeda-beda, tapi dasarnya sama tadi ya. Ada pimpinan, ada divisi-divisi lain yang membidangi bidang tertentu dalam suatu perusahaan, gitu ya. Nah, di sini manajemen itu dasarnya sama, tapi pengembangannya disesuaikan dengan perusahaan, ya, dengan perusahaan. Dengan kondisi perusahaan, dengan bidang perusahaan. Tentunya misalnya kalau perusahaan kecil tidak serumit atau tidak sebanyak perusahaan yang besar dalam hal orang-orang yang terlibat. Dalam hal ini digambarkan dalam struktur organisasinya ya. Jadi sederhana kalau perusahaan kecil. Tapi kalau perusahaan besar agak banyak orang-orang yang terlibatnya, banyak struktur organisasinya, gambarannya juga banyak ya, menggambarkan bagaimana besarnya suatu perusahaan tersebut. Nah, perbedaan prinsip lebih ditekankan pada bentuk dan sifat produk yang dipasarkan, termasuk pengaruh dari fungsi produk. Gitu ya. Jadi pada prinsipnya manajemen media sama, dalam hal aplikasinya sama, tapi yang membedakan adalah bentuk dan sifat produk yang dipasarkan. Ya, tentunya dalam hal ini seperti produk jasa akan berbeda dengan produk barang, gitu ya. Dimana perbedaannya nanti tergantung dari itu fungsi produknya atau pengaruh produk tersebut terhadap masyarakat, gitu ya. Nah, tentunya misalnya kalau untuk produk-produk yang fatal ya, misalnya dari segi sembako gitu ya, atau hal yang sering barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu biasanya dari segi manajemen lebih panjang. Artinya dari segi misalnya distributornya gitu ya. Dalam hal ini bagian pemasaran contohnya ya. Itu akan lebih panjang, lebih rumit karena selain misalnya ada pusat, agen gitu ya, terus juga ada reseller ya, ada agen lagi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu juga untuk penyampaian produknya sangat panjang ya untuk sampai ke masyarakat. Itu tergantung sifat produk dan pengaruh dari fungsi produk tersebut. Terus prinsip manajemen media massa dapat dilihat dari bentuk kelembagaannya sebagai lembaga bisnis, lembaga hiburan, lembaga sosial budaya, lembaga politik dan lainnya ya. Jadi kalau misalnya tadi kalau sembako itu suatu perusahaan lembaga bisnis saja, tidak ada unsur hiburannya, tapi ke unsur ekonomi gitu ya, unsur ekonomi misalnya dari segi kebutuhan
masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana itu sebagai kebutuhan pokok, ya misalnya. Tapi kalau ke media massa itu dikatakan sebagai lembaga bisnis, ya oke, sama dengan yang lainnya. Terus hiburan. Hiburan kenapa? Karena isinya atau konten dari media massa tersebut adalah sebagai hiburan, ya. Bisa misalnya media film ataupun novel ataupun apa yang dicantumkan dalam suatu media, gitu ya. Terus sosial budaya jelas untuk masyarakat, pengenalan sosial dan budayanya, terus juga politik dan lain-lainnya. Ya, baik. Berikutnya ada komunitas, itu ada media sosial yang sekarang mungkin media sosial itu membuat gini ya, media sosial di saat ini tidak terduga akan secepat ini perkembangannya, ya. Dulu tahun 90 atau 90 dimulai adanya HP yang jadul dan tidak setiap orang punya, ya, tahun 90 itu, dan juga hanya orang-orang tertentu aja yang punya, dan itu pun dari segi teknologinya belum apa-apa, gitu ya, istilahnya baru hanya bisa telepon dan SMS, ya. Nah, perkembangan yang sangat cepat, gitu ya, tak terduga, hanya dalam tempo sekitar 20 tahun itu sudah lingkup dan teknologinya sangat maju dan berkembang, ya. Teknologi smartphone atau teknologi yang mengarah kepada IT, perkembangannya sangat luar biasa, ya. Nah, di sini dalam hal teknologi itu sangat erat hubungannya dengan media, ya. Media, karena apa? Salah satu media yang mudah dipakai atau mudah dijangkau, gitu ya, baik dari segi kontennya atau dari segi biaya dan teknologinya itu tadi ya, seperti HP, smartphone, di mana media itu masuk dalam berbagai bentuk, misalnya salah satunya media sosial yang dari segi umur itu bisa masuk semuanya, ya. Nah, ini makanya ada tanah panah itu membuat komunikasi atau hubungan dengan yang lainnya itu sangat erat, ya. Komunikasi, ada media sosial, terus ada gawe atau gadget, newsroom, ya, newsroom bisa broadcast juga masuk ke sini, ya, Enis di sini, ya. Ada radio, ada TV, ada film. Ini bisa cetak, bisa media lainnya, terus buku juga, itu situs web terkait dengan media sosial, gawe, dan situs webnya, ya. Baik. Nah, jenis media massa saat ini, ya, tapi ada yang berpendapat 3 dan berpendapat 4. Yang pertama media cetak, printed media, surat kabar, tabloid, majalah, gitu ya. Nah, juga seperti brosur dan sebagainya, itu suatu media yang kalau brosur atau pamflet atau apa itu sebagai media informasi yang biasanya ditujukan kepada sesuatu produk, ya, satu produk. Nah, di sini media cetak untuk saat ini masih ada dan masih berkembang. Karena apa? Generasi-generasi lama masih menikmati, artinya generasi kelahiran tahun 60 atau 70-an, gitu ya. Nah, masih menikmati, artinya masih lebih suka baca koran dibanding dengan baca berita di HP atau di media online, gitu ya. Nah, karena kebiasaan dulu itu tidak bisa hilang secara otomatis, gitu ya. Nah, generasi-generasi yang di tahun 70-80 itu masih senang menggunakan atau membaca melalui media cetak, ya. Nah, karena tadi kebiasaan zaman dulu waktu dia kecil atau SMA atau apa, dia berita atau baca berita semuanya lebih nikmat, gitu ya. Dan juga faktor usia juga, karena kenapa? Misalnya di saya usia sekarang 56, ya, alhamdulillah.
Itu saya memang kadang baca media koran, kadang baca HP gitu ya. Nah, di sini karena tadi katakan faktor usia, kalau terus-terusan HP kayaknya faktor usia juga itu kayaknya cepet pusing gitu ya, ataupun nggak nyaman gitu dan sebagainya. Berbeda dengan anak muda sekarang, mungkin media koran nggak pernah dibaca atau dan sebagainya ya, paling buat bungkus. Nah, tapi kalau untuk media HP ya atau laptop dan sebagainya itu dia lebih intens dalam hal pemakaiannya karena dia udah familiar ya, udah dengan angkatan-angkatan yang di tahun kelahiran 60, 70 atau 50 ya. Nah, yang kedua ada media elektronik ya, elektronik media, ada radio, televisi, film. Nah, dan juga selain listrik ada jaringan-jaringan atau apa yang namanya saluran-salurannya ya, ada siaran-siarannya gitu, ada stasiunnya ya, ada apa namanya ada yang stasiun seperti radio, televisi gitu ya, atau video, film. Terus yang ketiga ada media cyber media, website, portal berita, blog, media sosial. Nah, ini yang sekarang itu lebih familiar dengan masyarakat internasional. Untuk berkomunikasi melalui media massa atau komunikasi massa, keahlian atau keterampilan skill yang harus dimiliki antara menulis ya, writing skill, jurnalistik, broadcast, announcing skill, editing, bahasa jurnalis, bahasa media, dan editing foto, audio, dan video ya. Jadi di sini keterampilan atau suatu keahlian dalam hal berkomunikasi untuk media saat ini gitu ya, harus memiliki keahlian biasanya dalam hal menulis, jurnalistik ya yang tadi saya sebutkan, mengedit foto. Nah, itu tentunya untuk media-media ini sangat diperlukan ya, sangat diperlukan agar terlihat bagus, menarik pembaca. Dan kenapa? Misalnya dari segi bahasa jurnalistik ya, beda dengan bahasa pergaulan, beda dengan bahasa bahasa yang sehari-hari gitu ya. Nah, dalam hal ini setiap media pun berbeda ya. Misalnya baik itu online-nya ataupun cetaknya ya. Seperti media Kompas dengan media Pos Kota misalnya ya, itu dari segi bahasanya berbeda. Menunjukkan bahwa Kompas itu konsumennya menengah ke atas gitu ya. Jadi dengan benar-benar menggunakan bahasa jurnalistik yang baik, yang baku ya, tidak seperti bahasa di Pos Kota misalnya ya. Dan Pos Kota melihat segmennya menengah ke bawah, melihat dari kualitas. Misalnya kalau media cetak kita melihat media kertasnya gitu ya, kertasnya atau bahannya, di mana kertas Kompas dengan kertas Pos Kota juga berbeda gitu ya. Harganya pun berbeda, berita-berita yang disajikannya pun berbeda gitu ya. Nah, kita melihat konsumennya siapa. Baik, ini aspek media massa ya. Aspek media massa itu ada dua. Yang pertama keredaksian yang terkait dengan newsnya atau kontennya, berita, ada opini atau pendapat, tajuk, artikel, kolom, pojok, karikatur, dan lain-lain ya. Yang itu yang bersifat keredaksiannya atau ke arah konten ya. Nah, di bagian-bagian keredaksian itu bertugas mengisi media dengan berita atau pendapat yang menarik dan bermanfaat buat pembaca. Artinya dia yang bagian keredaksian, dia bagaimana membuat konten suatu media, baik itu media cetak atau berita elektronik atau berita cyber gitu ya. Di sini agar menarik pembaca dan bisa bermanfaat buat pembaca ya. Tadi tentunya dengan yang ini ya, dengan bahasa jurnalistik, bahasa editing video, dan gunanya apa?
Di sini yang dilakukan tadi itu untuk ke arah redaksinya untuk menarik dan bisa bermanfaat bagi pembaca, ya. Nah, aspek yang pertama keredaksian, aspek yang kedua ada usaha, ya. Pengelolaan media dalam bidang organisasi, sekretariatan, personalia, keuangan, perbajakan, pemasaran, riset, percetakan, gitu ya. Ini tambah lagi, dan pemasaran, ya. Nah, usaha pengelolaan tadi ya udah ke manajemennya, kalau sini ke redaksinya, ke kontennya, kalau ini ke kegiatannya. Artinya bagaimana usaha atau mengarah kepada bisnis, ya, atau ke bisnis, bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya dikelola, misalnya tadi ya sekretariat, organik, personalia, keuangan itu mengarah kepada keuntungan, ya, ada profit motifnya, gitu ya. Nah, dari segi dua bidang ini akan berbeda tugas dan bagian yang menyolok berbedanya. Yang satu ngurus redaksinya, konten, yang satu ngurus orang-orang, bagaimana agar perusahaan media massa ini bisa menguntungkan, ya. Oke. Nah, berikutnya ciri, fungsi, dan sifat media massa. Yang pertama, publisitas. Artinya, publisitas ini informasi-informasi yang ada di dalam media tersebut disebarkan kepada halayak, bukan ke personal, ya. Nah, kalau media massa, namanya juga media massa, massa itu orang banyak, terus juga halayak, gitu ya. Jadi, isi dari media massa atau berita atau informasi atau apapun yang ada dalam media massa itu sebagai dia publisitas, ya, disebarkan kepada halayak atau orang banyak masyarakat, ya. Dia mempunyai ciri dan fungsi serta sifat publisitas, ya. Yang kedua, universalitas, artinya jenis pesan sifatnya umum, ya. Sifatnya umum, informasi disampaikan kepada masyarakat luas untuk diketahui informasi-informasi tersebut, ya. Makanya universalitas. Kalau bukan universalitas, yaitu lawannya personal, ya. Misalnya melalui email atau surat tertutup atau itu, nah itu bukan media massa namanya, ya. Nah, namanya media massa. Tadi balik lagi untuk masyarakat luas dan sifat beritanya umum, ya. Terus periodisitas artinya diterbitkan secara berkala, ya. Tiap hari kalau media online terus gitu ya, terus yang terbaru misalnya dalam beberapa, makanya ada detik.com, ya. Detik.com itu menggambarkan dalam hitungan detik itu berubah-ubah beritanya atau ada yang terbaru, ya, terupdate, gitu, terbaru, aktual, gitu. Makanya di sini prioritas itu dalam waktu sekian ada periodenya dia akan terbit, ya. Misalnya dalam majalah, ada majalah mingguan, ada majalah bulanan, gitu, ada majalah triwulan, gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa media tersebut secara prioritas terbitnya, ya. Atau juga seperti koran, ya. Ada koran pagi, itu setiap pagi dia akan terbit. Atau koran petang, gitu ya. Setiap petang dia akan terbit. Perioditasnya akan terus, karena apa? Karena dinanti-nanti oleh si pembaca, ya. Yang biasanya minggu pagi kok nggak ada ya, kenapa gitu, atau kenapa. Nah, itu kan sesuatu hal yang ditunggu-tunggu, sehingga media massa ini dalam penerbitannya harus secara periodisitas, ya. Artinya secara periode dia menerbitkan atau menayangkan informasi-informasi yang terbaru. Jadi secara berkala. Terus kontinuitas, berita yang disajikan berkesinambungan, ya. Jadi biasanya berita seperti ini, ya, atau berita yang paling hangat, atau kalau berita itu biasanya kan seperti ya itu, ya, perang Ukraina dan Rusia itu masih terus berlanjut, ya, sampai kejadian itu berlangsung ataupun setelah kejadian itu akan terus diberitakan. Kenapa?
dampak dari perang tersebut atau dari secara psikologis bagaimana gitu ya, atau secara kerugian negara, dan itu juga akan terus berkesinambungan dampak dari suatu berita gitu ya, ataupun berita seperti apa ya, kecelakaan misalnya ya, kecelakaan terjadi di tol Jagorawi misal sekian mobil gitu ya. Nah itu juga akan berdampak, artinya akan berkesinambungan, tidak hanya satu berita aja dibahas, tidak hanya satu kali aja, tapi akan terus beruntun ya. Misalnya apalagi kalau selebritas atau orang terkenal, dia akan terus dikupas ya, seseorangnya, si A si B si C-nya, terus profilnya dan sebagainya. Jadi biasanya bersifat kontinu, terus berkesinambungan ya. Tapi kalau beberapa lama, kalau udah enggak ya nanti juga hilang gitu ya. Tapi kalau peristiwanya panjang lama, itu juga beritanya akan terus hangat terus dan aktual terus ya. Baik, yang kelima akuntabilitas, artinya pesan dapat dipertanggungjawabkan atau informasi yang diberikan akan dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Itu harus benar-benar kejadian atau benar-benar tidak apa ya, artinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peristiwanya atau sesuai dengan kenyataannya ya, kecuali kalau non-fiksi ya, nah berita atau cerita atau hayalan atau apa, nah itu. Tapi kalau di media massa harus bersifat akuntabilitas, jadi pesan dapat dipertanggungjawabkan atau informasi sesuai dengan faktanya. Ya. Oke, ada yang ditanyakan di sini? Halo, kelihatan nggak ini slide-nya? Terlihat, Bu. Terlihat, oke. Takutnya aja. Oke, ada tanyakan atau paham? Jadi ada 5 ciri atau fungsi atau sifat, yaitu publisitas, universalitas, perioditas, kontinuitas, dan akuntabilitas ya. Baik. Nah, media massa